Selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam sehat bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga Rabu 30 Juni 2021. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 15. Diulangi 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Namun sebelum membacanya, kita akan sama-sama memohon pertolongan Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari, yang kami lalui dengan penuh sukacita, walaupun situasi dan kondisi saat ini, pandemi yang masih terus berlanjut dan cenderung semakin meningkat, namun kami tetap bersyukur karena Tuhan senantiasa menaungi dan melindungi kami. Terima kasih ya Kristus atas kesempatan untuk kami yang akan sama-sama membuka dan membaca firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami diberi kemampuan untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu. Berkati kami hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu, pembacaan dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15 ini akan saya bacakan. Demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu kecil tapi berharga bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua untuk bersyukur walaupun dalam kondisi pada saat ini, kondisi yang sulit bagi kita semua, kondisi kekurangan. Namun bagaimana kita tetap dapat berbagi terhadap sesama kita, terlebih terhadap sesama di lingkungan tempat kita di sini. Seperti yang kita lihat di dalam pembacaan tadi, jemaat yang berada di Makedonia, Rasul Paulus mengingatkan apa yang dilakukan di jemaat Makedonia. Mereka sungguh luar biasa. Walaupun mereka miskin dan menderita, tetapi mereka melimpah. Melimpah dalam arti iman, perkataan, pengetahuan, dan kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur dengan apa yang kita lakukan kepada sesama di tempat ini, walaupun kita hanya beberapa kakak saja, kurang lebih mungkin 40 kakak, dengan jemaat yang kurang lebih 140-an. Kita disebut jemaat yang kecil kalau dilihat dari sesinodal. Namun kita bersyukur kita sudah melakukan terbaik yang kita punya. Cinta kasih Tuhan terhadap kita semua, terhadap Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungannya di dalam persekutuan kita di tempat ini. Dukungan yang telah Bapak Ibu berikan, semuanya itu hanya untuk kebenaran nama Tuhan. Gereja mengajak kita semua untuk terus peduli, walaupun dengan jumlahnya kecil, tetapi itu sangat berharga dan berdampak bagi sesama.
dan kita selaku umat Tuhan diajak untuk kembali merefleksikan kasih Tuhan, karunia Yesus Kristus, bagaimana kita memperlihatkan kepada mereka kalau jemaat Tuhan di tempat ini dapat memberikan apa yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita untuk membantu meringankan beban atau masyarakat yang dalam artian dalam kekurangan di dalam kehidupannya, seperti ada di jemaat Yerusalem pada waktu itu ada dalam kekurangan, kemiskinan. Namun tidak sama dengan jemaat yang di Korintus. Rasul Paulus harus mengajak mereka untuk memberikan donasi, memberikan bantuannya kepada jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi kasih Tuhan terhadap jemaat di Makedonia begitu luar biasa. Mereka justru memohon kepada Rasul Paulus untuk mau membantu mereka pada waktu itu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selaku umat Tuhan diajak untuk kembali kita sebagai jemaat di sini untuk merefleksikan kasih karunia Yesus Kristus tadi. Ia yang bukan hanya mati di kayu salib tetapi memberikan kehidupan dan cara pandang yang baru seturut dengan kuasa kebangkitannya. Juga peristiwa Pentakosta yang belum lama kita lakukan, justru rohnya semakin mengobarkan dan meneguhkan kita bahwa kasih-Nya ada di dalam diri kita dan sepatutnya kita bagikan agar banyak orang dapat merasakan, mengalami cinta kasih-Nya, juga kemurahan hati bagi sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kiranya firman tadi yang telah kita dengar akan menjadi berkat bagi kita dan sesama, terlebih di jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Kristus, pada akhir ibadah kami pada malam hari ini,
Kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sudah berusia lanjut, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Jika pada saat ini mereka ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dan juga dalam pergumulan, kami serahkan kondisi dan keberadaannya saat ini. Tuhan boleh menilik mereka satu persatu. Berikan yang terbaik bagi mereka, terlebih dikuatkan dan diteguhkan melalui kehadiran karya-Mu. Kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga yang saat ini mengalami pergumulan, pekerjaan, begitu juga dengan anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Tuhan boleh berkati. Kami berdoa untuk persekutuan kami Jemaat Katapang. Tuhan boleh berkati di dalam segala pergumulan yang dihadapi saat ini. Berkati para penatua, komisi-komisi, dan panitia dalam tugas pelayanannya. Masih banyak doa dan permohonan kami ya Tuhan. Namun Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi harapan kami. Hanya dalam nama Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikian kebaktian rumah tangga Rabu 30 Juni 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, diberi kesehatan dan kekuatan. Salam sehat dan selamat malam. Terima kasih.